Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Maka kontekstualisasi dimungkinkan sepanjang itu ada yang namanya isyarat. Tapi kalau tadi memahaminya mu'alalah, nggak perlu ada riwayat, tapi menangkap spirit semangat, namanya tadi mu'alalah. Nah, jadi mungkinkah ada kontekstual? Bisa mungkin, bisa tidak. Oke, mari kita lihat konteksnya. Yang saya tidak setuju, Pak, cara berpikir kalau Nabi nyuruh pada subuh itu karena masyarakat di zaman Nabi sedikit, itu yang salah. Itulah kontekstual. Bapak lihat, kalau pembagian zakat fitrah ini dimulai tahun 2, 9 kali Nabi itu menetapkan aturan zakat fitrah. Kita ambil yang tahun 10 saja. Berapa populasi umat Islam zaman Nabi? 200.000, Pak. Berapa persen yang berada di Madinah? Lebih banyak di daerah yang lain. Jadi konteksnya, oh Nabi nyuruh tadi setelah subuh itu karena dekat. Tidak, justru yang di lokasi Madinah itu mungkin cuma 10%. Kebanyakan justru ke daerah-daerah. Berarti tidak tepat dipahami aturan tadi setelah subuh. Konteksnya karena waktu itu sedikit, ternyata tidak faktanya. Justru jauh masyarakat itu. Makanya mana dalilnya? Selalu pakai rukun putusan. Yang tadi Malik bin Al-Warais, Pak, 10 hari di rumah Nabi. Justru karena jauh. Yang dekat itu mungkin 70 sampai 100 orang. Tapi yang lain 100.000 itu, 200.000 itu kebanyakan jauh. Kenapa pertanyaannya? Nabi tidak merubah waktu. Kalau alasannya jauh, berarti kontekstualisasi perubahan waktu dengan alasan tadi masyarakat berkembang tidak tepat. Sebab di zaman Nabi antara tahun 2 sampai tahun 10 masyarakat satu berkembang, kedua jarak jauh. Nah, bagaimana sahabat menerjemahkannya? Justru sahabat menangkap, bukan dikontekskan perubahan waktu, tapi sahabat mengatur manajemen berubah. Jadi manajemennya yang dirubah, bukan dirubah waktunya. Contoh seperti Bapak tadi. Contoh saya sanggup menyalurkan zakat tanpa merubah waktu ketentuan Nabi seluruh Indonesia. Itu sudah benar istiqomah, Pak. Yaitu membuat leading sektor channel, kan? Berarti seperti tadi Ibnu Umar kirim 2 hari sebelum hari H, bukan ke mustahil, tapi ke channel namanya leading sektor. Hari ini saya transfer perwakilan siapa yang amanah di daerah anu, kirim, kan? Bisa. Mereka lah nanti yang menyampaikannya setelah sholat subuh. Itu sudah kami lakukan. Satu ke NTT, Pak. Ke NTB biasa kami melakukan. Bahkan bukan hanya zakat tapi kurban. Kurban 9 sapi, Pak, ke NTT, ke NTB. Nah, jadi masalahnya nanti masalah amanat dan khianat di lapangan itu sudah bukan tanggung jawab kita. Tapi itu sudah bagus, Pak. Sekali lagi sudah bagus, justru dibuat namanya distribusi channel. Berarti mereka namanya adalah perwakilan atau wakalah, bukan mustahil. Maka tugas mereka yang menyalurkan itulah yang dilakukan oleh sahabat, Pak. Contoh, Pak, sahabat kalau besok dibagikan zakat pagi itu, Pak, ada perwakilan lembur mengajak gendong di rumah Nabi atau di Masjid Nabawi gitu. Setelah subuh mereka berangkat ke daerah masing-masing. Jadi ada distribusi channelnya. Itulah kontekstualisasi. Nah, saya lebih sependapatnya itu sahabat tidak merubah waktu, tapi lebih menata manajemen.
Bagaimana agar dalam waktu sempit zakat bisa tersalurkan sesuai tepat waktu? Ternyata bisa oleh Islam. Padahal sekali lagi antar Madinah kawasannya dengan satu wilayah. Sekarang mah bisa transfer, dulu mah nggak bisa transfer. Itu pakai transfer IKI. Ternyata bisa. Itu satu cara pandang tentang kontekstualisasi. Justru konteksnya waktu itu bukan merubah waktu, tapi memperbaiki manajemen, distribusi channel, koneksi itu yang diperbaiki. Karena sahabat sekali lagi tidak berkumpul di tempat yang sama, justru banyak terdistribusi waktu itu. Pak Gunung, Pak, jauh nanti sampai ke Lembang. Sengaja saja utusan dari kampung itu mondok di Madinah dijalankan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada celah batasan setelah. Jadi yang namanya setelah itu kapan batasannya? Tadi batasan awal itu setelah sholat subuh. Sekarang pertanyaannya batas akhir. Maka batas akhir berdasarkan hadis itu yaitu sampai selesai sholat id setempat. Contoh Pak, bentar. Ketika sekarang ada khutbah, beberapa menit sebelum khutbah atau setelah khutbah, jangan tidak dulu bubar, panitia membuka kesempatan bagi mustahik boleh. Itulah yang disebut dengan waktu setempat. Jadi jangan diukur oleh sholat id tetangga. Sholat id tetangga sudah selesai, oh tidak boleh. Tidak, aturannya ada di kita. Nah jadi kontekstualisasinya itu ada dispensasi waktu setelah. Gitu Pak. Yang kedua, perkuat tadi distribusi channel dan manajemen aksi dari para pelaku dan petugas yang telah dilakukan seperti di zaman sahabat. Itulah yang disebut dengan kontekstualisasi versi kami. Begitu Pak? Ya. Jadi mudah-mudahan kita berusaha untuk tadi menunaikan sesuai sunnah. Apabila ada penyimpangan ternyata di lapangan, itu di luar dari kendali kita. Secara umum kita telah berusaha menunaikan ketentuan yang disebut nikot zamani, penyaluran zakat fitrah sesuai dengan sunnah. Begitu Pak. Terakhir asli kelindan dengan kekuatan politik. Makanya Mu'tazilah pernah berjaya karena penguasanya menganut paham Mu'tazilah. Sama seperti yang kita sekarang sebut Wahabi, karena ditopang oleh Arab Saudi waktu itu Saud yang sedang berkuasa di Najd. Nah jadi fenomena-fenomena demikian Bapak yang lebih paham tentang situasi ini, itu bukan sesuatu hal yang utopia, itu realita. Nah, tetapi persoalannya Pak, setelah selesai dalam tanda petik perang, maka harus ada semacam musuh yang tetap dipelihara gitu. Syiah tidak mau Pak diposisikan sebagai kambing hitam sendirian. Maka dia harus selalu saya menyebutnya itu memunculkan isu tandingan. Maka isu Wahabi Pak, saya menyebutnya isu politik, bukan isu keagamaan. Satu, dalam konteks tadi dengan Syiah butuh isu yang membanding mereka, sehingga fokus orang yang asalnya ke Syiah gitu Pak, sekarang terbelokkan. Saya yakin di balik ini itu ada peran besar satu gerakan yang bukan main-main. Apalagi kalau tingkatnya global, memang ini upaya luar biasa dibenturkan. Jadi orang perhatiannya sekarang tidak fokus lagi kepada Syiah. Minimal jadi pecah konsentrasi, yang jadi musuh Syiah atau Wahabi itu berhasil mengalihkan isu. Itu pertama Pak ya. Dua, di lingkungan internal kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Tadi dengan Syiah gitu. Saya pernah menyampaikan Bapak Ibu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama akidah.
Tetapi terkadang ada beda kaidah. Kaidah. Sekali lagi Bapak Ibu, Sama. di internal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama akidah. Tetapi ada kalanya beda kaidah. Kalau tadi pertanyaannya seputar bab fikih, Pak. Nah, di kalangan Ahlus Sunnah ada juga perbedaan dalam penetapan di urusan akidah. Contoh, permasalahan trilogi tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Oke? Karena yang mengusungnya, sekali lagi Pak, karena yang mengusungnya tadi yang dianggap teman-teman kita Salafi atau Wahabi, maka dibid'ahkan gitu. Sebaliknya teman-teman kita yang mengusung konsep sifat 20 gitu, yang dianggap asy'ariyah gitu, maka kemudian teman-teman kita yang tadi awam di Salafi juga alergi, mengkritik lagi, membid'ahkan juga gitu. Nah, itu yang disebut dengan tadi persoalan internal. Yang demikian Bapak, di lingkungan ahli ilmu itu biasa. Itu jadi vitamin. Tetapi sayangnya kalau dipertontonkan ke publik, Pak, maka yang harusnya jadi vitamin malah jadi mencret, Pak. Makanya saya selalu berusaha mengingatkan gitu. Bukan tidak setuju dengan perdebatan semacam ini, tapi ruangnya jangan di ruang publik. Maka disitulah pihak ketiga selalu memanfaatkan. Akhirnya dibuatlah cuplikan-cuplikan video yang terus viral diadu-adukan gitu Pak. Ada yang ingin lebih keren gitu kan, biar tadi ratingnya naik. Ada yang memang sengaja. Nah, saya khawatir sekali lagi kalau persoalan ini tidak alamiah, berarti rekayasa dalam upaya memecah belah. Bapak karena yang lebih paham dari saya, ini bukan permainan anak biasa kan Pak gitu. Permainan tingkat tinggi, apalagi jalan pemilu Pak, pasti diadu-adukan kembali, semakin dipertajam. Kenapa Pak? Karena tidak ada yang seksi isu hari ini selain Wahabi. Jadi Wahabi itu isu yang paling seksi. Ada semacam tadi pembenarannya pada saat peristiwa terorisme gitu. Jadi seakan-akan menemukan relevansinya gitu. Membicarakan tadi Wahabi itu dengan relevansi kejadian peristiwa, yaitu dengan banyaknya peristiwa bom. Karena rata-rata yang bom itu satu citra, dua berjenggot, begitu Pak. Nah, itu semacam pembenaran. Padahal boleh jadi antara yang ngomong dengan yang paham Wahabi gak ada hubungan. Itu kenapa terjadi di Sarinah namanya perang petak. Yang biasanya tadi celana cingkrang, biasanya jenggot, ternyata yang di Sarinah mah pakai levis, pakai blue jean. Tidak ada tanda-tanda, maka gugurlah tesis yang menyatakan bahwa yang melakukan terorisme adalah kaum Wahabi. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi saya ingin mengingatkan kita kembali, perbedaan tadi ilmiah biasa, perbedaan akidah di internal tidak bisa saling mengkafirkan, dengan orang luar bisa mengkafirkan, tapi ada wilayah yang ranahnya kurang pas kiranya dipertontonkan ke publik. Nah, itulah sekali lagi isu Wahabi dalam konteks politik, bukan dalam konteks ajaran, yaitu menjadi isu yang paling seksi untuk diangkat. Paham Pak? Nyambung kepada HTI gitu. Sebetulnya bukan hanya HTI kan, banyak nanti teman-teman kita yang majelis mujahidin gitu Pak, JAT, JAS gitu. Yang saya kira tadi sebutnya ini namanya Salafi Haroki gitu. Jadi yang tadi Salafi Tauhidi khusus ngurus tauhid gitu Pak. Yang satu tadi Salafi Haroki, yaitu aksi di lapangan. Yang ini lembut, yang ini keras. Itu sekali lagi Bapak Ibu, anatomi tidak dalam rangka membedakan
tapi kecenderungan dalam gerakan. Saya sudah mengingatkan tentang ini, bahwa membicarakan antara hubungan negara dengan agama, pada dasarnya itu tidak harus selalu diposisikan ditandingkan, karena ada celah untuk disandingkan. Saya ambil contoh, Pak. Kalau bukan ulama yang memegang Indonesia, Indonesia akan tetap terpecah dengan RIS. Maka ulama lah yang menggagas mosi integral Ruya Nasir. Karena ternyata RIS lebih bahaya daripada NKRI, Negara Kesatuan. Itulah contoh ulama. Maka tidak mungkin membicarakan agama itu dilepaskan dengan urusan negara atau sebagainya. Nah, tapi karena kepentingannya politis, Pak, yang harus dicari adalah yang bersebelahan. Padahal ada celah disanding, tapi karena tadi persoalannya politis, pasti harus dicari ditanding. Maka saya mengingatkan ke teman-teman HTI waktu itu, cepat atau lambat peristiwa ini pasti terjadi. Yaitu ganti isunya tidak boleh khilafah, tapi supremasi syariat. Sebab semua aktivis dakwah setuju dengan supremasi syariat, tapi belum tentu setuju dengan gerakan khilafah. Kalau khilafahnya harga mati ala HTI gitu. Nah, disitulah saya menyampaikan dalam diskusi waktu di Depit, kemudian di Jakarta, jauh sebelum peristiwa terjadi, kita juga menyampaikan tadi ke pihak pemerintah, tidak tunggal loh tafsir khilafah itu. Ada tafsir lain yang masih bisa disanding. Di antaranya tafsir kami dari Dewan Hizbah Persatuan Islam sudah menggagas bahwa khilafah dalam konsep penafsiran kami tidak bertentangan dengan NKRI. Nah, di celah inilah yang sedapat mungkin menjadi perhatian bagi kita. Nah, kebetulan Bapak karena tadi yang pernah mengalami dalam tadi dunia itu, pasti Bapak akan lebih cermat dan tajam cara menganalisis bahwa semua ini bukan permainan orang biasa. Apalagi sekali lagi jelang pemilu, Pak, ambil pelajaran, sudah jangan kejadian lagi ada kampret dan cebong. Kenapa, Pak? Kita bertengkar, mereka memakan bareng. Kita masih bertengkar, mereka sudah berbagi bolu kan? Halo. Nah, jadi harus mengambil pelajaran, jangan mudah dipolarisasi seperti yang lalu, yang berat. Itu penting, ahli masjid, ahli pengawasan, justru jangan terseret oleh kubu, tapi kita harus jadi pemersatu. Sementara begitu, Pak, nanti ada data-data yang nggak mungkin saya sampaikan ke publik, karena ini live streaming. Paling nanti kita di belakang, sambil tadi open house, nanti lebaran. Untuk membicarakan, karena Kang Arif juga mau ngejar tentang 2024 ini masalahnya. Begitu ya, Bapak sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya. Saya tulang. Memang. Oh iya. Tahu lepet nang ko weh, tekedah jeung satena. Udah segini. Udah coba. Cing, Nikmati ya. Nya. Semua berbagi kebahagiaan. Lain engke saya nu hatam deui euy. Aduh, lain piraku tega aing nu ki hungku ge. Saya ge grup sawe. Hah? Ge. Pak Haji Dedi, Pak Haji Dedi, iya Kang Wasabar Jalmi. Tiluan. Oh iya. Hah? Atosnya. Masya Allah. Cekap lah. Cekap. Hah? Cekap. Hah? Susah nyanak nang kewe. Insyaallah
Ya teh itikaf naon euy. Asaku semakin menggila ini di sini. Semakin menggila ini. Ayo bahan geus balik ke Sawal euy. Sawal ge. Perpanjangnya. Iya. Lanjut puasa Sawal. Ini saha ya na pimpinan teh teh. Masyaallah. Pak Haji Dedi. Aya gam. Hayang ninggal cenah Pak Haji Dedi teh mana. Ini Haji Dedi. Masyaallah. Ini lain Sate anu boga sawargi eueuh naonan sekali belum. Masyaallah. Lain gede milik Lain. Iya. Nu boga percetakan repeh we euy. Repeh. Soalnya pakai catering. Masyaallah. Ini apukahnya ini nih, Big Boss nih, Pak Haji Haris. Masyaallah. Pak Haji Budi, weh. Masyaallah. Haji Rodi itu diulangi sawargi kumaha? Nyata kur bisa melongkan unggul. Tapi tunggu tanggal mainnya. Digebrukeun nya jeung bata-batana. Walah, eta musibah teman. Tunggu jurut. Tisu. Tenang. Isu mah jeung doma-domana ka dieu euy. Nah, dipayunkeun Ustaz Hamam Lain tetangga sabelah mah di pasian cenah. Cekat the lodge. Oh, dia atas sate kambing kan? Kambing. Inilah makanan buka di Masjid Istiqomah. Insyaallah. Aduh. Guys, insyaallah semoga berkah. Begitu Pak. Sekarang menikahkan perempuan hamil kepada laki-laki yang menghamili. Walau nikahnya sah, tapi hukumnya berdosa. Karena seharusnya dibiarkan melahirkan dulu. Nah, menetapkan hukum tadi haram menikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, itulah metode sadu dariah. Kenapa Pak Bu? Kalau dibiarkan seenaknya abai dah kayak gini kawinkan. Jadi gak apa-apa dan nanti juga pasti dinikahkan. Berarti akan terbuka pintu persinahan seenak, ditutup gitu. Nah, menutup celah tadi terbukanya perkara yang haram padahal asalnya boleh, maka disebutnya itu metode sadu dariah. Banyak Pak nanti kasus-kasus yang ditetapkan dengan cara yang demikian. Inilah Bapak Ibu kesimpulan belakang musolia, yaitu ditunaikan sebelum sholat,
Fa'idam sorofa, tapi ketika sholat selesai, qasamahu bainahum, dibagikan. Supaya apa? Agnuhum anitolak, penuhi untuk mereka agar mereka tidak meminta-minta. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Itikaf Istiqomah Jalan Citarum, tepatnya di tanggal 15 April 2023 jam 23.46. Hari ganjil, tepatnya di tanggal 25 puasa. Insyaallah tabarakallah. Anak muda antusias sekali untuk datang ke sini. Dan ini dibatasi orang-orang yang itikaf khusus di sini. Insyaallah. Pak Haji Wahid, Haji Maman, dan Haji Sumia. Dan ini jawar kita habis main bola barusan. As-sallallahu tabarakallah. Dan itu Kakak Rapli. Kakak Rapli lagi ngaji sambil ngecas. Insyaallah. Tanggal 13 April 2023 jam 23.02. Situasi itikaf malam ganjil di Masjid Istiqomah Bandung. Jamaah cukup banyak dan mereka berusaha untuk mengisi malam ganjil ini dengan terus membaca Al-Quran, membaca zikir, dan membaca semua kebaikan demi kebaikan. Dan ini peserta itikaf. Ini Kakak Rapli, De Gibran, Demia, De Sidki, Haji Wahid, Haji Maman, Haji Ahjar beserta adiknya. Juga rekan-rekan semua di sini, dan Pak Haji Dindin nggak kelihatan, ada juga anaknya. Ya, semua khusyuk pada tidur karena kecapaian baca. Insyaallah tabarakallah. Sama Imam Ibnu Katsir di tahun kemarin bersama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan di tahun ini i'tikaf bersama Imam Asy-Syaukani insyaallah dalam 9 atau 10 kali pertemuan. Kita akan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhsyallaha min 'ibadihi ulama. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Insyaallah tabarakallah. Ya, ini itikaf kita yang pertama di Istiqomah tahun 2023. Tepatnya di 11 April 2023. So, gini ya.
family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh, we know you're here with us. No more being prisoners in our homes, no more being afraid to talk. Our dream is just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh, I can feel the pride in the air, and it makes me strong to see everyone standing together, holding hands in unity, shouting out loud, demanding the right for freedom. This is it, and we're not backing off. Oh God, we know you hear our call, and we're calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh, we're calling for freedom, freedom. We know you can hear our call. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh, we know you're here with us. MashaAllah. It's beautiful. Did you look back? Beautiful. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. We know you can. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiada
adalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد